dampak sosialnya kita antisipasi. Tapi kalau yang banjir tahunan atau banjir ketika hujan deras langsung banjir, itu bisa diatasi. Cara mengatasinya kita Butuh berapa tahun nih Yuda Bahar untuk mengatasin atau menjalankan visi misi ini nih, ya sesuai dengan ininya apa tagline-nya era baru Palembang Maju ini. ya Kira-kira insya Allah kalau terpilih nanti. ya saya pikir 2 tahun cukup dari mulai perencanaan sampai implementasi. Gitu. Kok bisa 2 tahun? Palembang ini berpotensi hebat Pak, banyak orang pintar, banyak orang hebat. Cuman harus dilibatkan. Kami optimis 1 bulan ke depan akan naik. Ada trik? Ada, tapi rahasia. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah seorang politisi yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang. Langsung saja kita berkenalan dengan Kak Insinyur Haji Baharudin MM atau biasa disebut Kak Bahar. Ya. Selamat datang Kak di studio Ya. Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik Kak gitu. Ini Kakak nak maju sebagai wakil wali kota. Wakil wali kota. Pasangan dengan apa Kak? Dengan Yuda Pratomo Mahyudin, Dari Partai Demokrat. Partai Demokrat. Visi apa yang nak dimban? Ya, visi kita tadi era baru menuju Palembang Maju. Palembang. Baru itu modern artinya. Modern, jadi kita akan mencapai kota yang modern yang sesuai dengan perkembangan kekinian lah. Apa yang mau diperbarui Kak? Ya, infrastrukturnya, kemudian sistem transportasinya, kemudian suasana kotanya. Suasana kota. Ya. Lebih apa nih? Lebih bergairah dalam ekonomi. Lebih modern secara infrastruktur. Kemudian ekonomi yang maju, ya, karena tumbuh ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian menjadi kota yang aman. Artinya aman itu kalau kita menjadi kota wisata, orang akan berwisata aman di Kota Palembang. Ya. Kemudian kota yang jujur, ya, artinya jujur itu bukan hanya pemerintahnya, tapi itu masuk masyarakatnya. Kemudian menjadi kota yang usaha. Jadi kita menciptakan usaha, ya, atau entrepreneurship di Kota Palembang, sehingga benar-benar Kota Palembang menjadi sebuah kota yang kota perdagangan. Ya, kan Palembang ini kan tadi saya katakan tempat berkumpulnya produk-produk perkebunan, ya, misalnya pertambangan, itu ke Palembang. Nah, itu menjadi usaha luar biasa kan kalau dikemas baik. Kota transit ya kali, kota transit. Ya. Kota transit. Ya, batu bara, kemudian minyak, sawit, ya, apalagi karet, kopi, dan seterusnya. Masuk kota dagang. Masuk kota dagang. Itu era baru. Era baru. Menjadikan Palembang maju tuh bentuknya seperti apa nanti? Ya, maju tadi ya maju secara kotanya artinya infrastrukturnya baru. Kalau di kita Solo baru gitu ya. Karena di Bali itu Solo baru ya. Kota yang baru, modern, sesuai dengan kekinian. Ya, kemudian kota itu menjadi kota usaha, kota perdagangan, yang di sana ada rakyatnya yang makmur. Ya. Maju kotanya, bahagia rakyatnya. Nah, itu kan. Seperti itu kira-kira. Artinya membawa semangat baru juga. Buat semangat baru. Nah, soal semangat baru ini kan kita juga harus jangan lupa dengan semangat lama untuk mengatasi masalah lama. Banjir, kemacetan, kebersihan sampah, harga pokok lah. Nah itu Yuda Bahar ini, pasangan Yuda Bahar ini ada trik atau ada ini nggak untuk Palembang ini? Ya salah satu itu kan solusi gitu nih. Ya, itu kan masalah Kota Palembang dari sejak dulu kan ya. Banjir, macet, apalagi kotor, berantakan. Yang jelas kita punya cara tersendiri. Kayak misal banjir, ya kita buat master plan banjir, ya master plan banjir, sehingga kita bisa mengatasi banjir yang ada di Kota Palembang. Walaupun banjir ini kan ada yang tidak bisa diatasi, ada yang bisa diatasi. Misalnya banjir 20 tahunan itu nggak bisa diatasi. Kita hanya bisa mitigasinya.
dampak sosialnya kita antisipasi. Tapi kalau yang banjir tahunan atau banjir ketika hujan deras langsung banjir, itu bisa diatasi. Cara mengatasinya kita memperbaiki drainasenya, buat master plan drainasenya. Artinya drainase itu terkonektivitas satu dengan yang lain, dari limbah rumah tangga sampai nanti ke Sungai Musi. Kemudian juga sampah. Sampah ini kita harus membangun habit masyarakat. Jadi kebiasaan masyarakat. Ya, artinya sampah ini tidak buang basing-basing. Sampah ini bisa dibuat barang-barang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya tadi produk-produk yang bisa diperlukan masyarakat. Bahkan ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Misalnya tadi sampah buah-buahan, sampah sayur diolah menjadi pupuk, menjadi produk-produk yang bisa berguna bagi masyarakat langsung. Butuh berapa tahun nih Yuda Bahar untuk ngatasin atau menjalankan visi misi ini nih? Ya. Sesuai dengan tagline-nya era baru Palembang Maju ini. Ya. Kira-kira, insya Allah kalau terpilih nanti. Ya, saya pikir 2 tahun cukup dari mulai perencanaan sampai implementasi. Gitu. Kok bisa 2 tahun? Ya, artinya kan kita merencanakan, ya, kemudian baru implementasikan, baru action. Kan tidak mungkin langsung ketika ini bisa langsung selesaikan, kan perlu proses kan. Cepet banget. Berproses. Ya harus begitu. Harus begitu. Ya. Kalau konsisten dan kita juga tidak kita sendiri, kita melibatkan para pakar. Jadi itu tagline kita ya, bersama masyarakat untuk Palembang Maju. Jadi kita melibatkan semua potensi yang ada untuk tadi menggarap Palembang Maju ini. Ya kalau kita sendiri tidak bisa, ya kan? Kita melibatkan potensi yang ada. Palembang ini berpotensi hebat, Pak. Banyak orang pintar, banyak orang hebat. Cuman harus dilibatkan. Pihak kampus, pihak akademisi, kemudian media, berkolaborasi untuk membuat itu Palembang Maju. Artinya memang tidak betul lama untuk menata kota Palembang ini. Saya pikir ya. Jadi bagaimana konsistensi kita saja. Konsistensi, disiplin, taat terhadap itu rule yang sudah kita buat. Ya kan, kemudian kita evaluasi secara terus. Insya Allah bisa. Dari masukan Yuda Bahar yang terima dari masyarakat, apa sih keinginan masyarakat itu sebenarnya? Ya, kalau keinginan masyarakat itu sebenarnya mereka bisa hidup dengan nyaman aja ya di Palembang ini. Ya, artinya bahan pokok dia terpenuhi, gitu kan. Kemudian kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya gitu kan, kebutuhan pendidikannya ya mudah, ya apalagi pelayanan kesehatannya bisa dijangkau dan baik. Ya. Soal kemacetan, Yuda Bahar punya konsep nggak? Ya, kan macet ini kalau di Palembang ini kan kesenjangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi dengan volume jalan yang ada, sehingga macet. Mungkin ketika masa-masa sibuk, pagi misalnya orang sekolah bersamaan, pasti macet. Misalnya dari Jalan Sudirman, kalau boleh Jalan Sudirman itu macet total setiap pagi itu. Maka solusinya kita harus memperbanyak jumlah jalannya, mungkin jalan lingkar dan seterusnya, termasuk membuat sistem angkutan publik terpadu. Nah itu. Kan selama ini masyarakat banyak pakai kendaraan pribadi, sehingga terjadi kemacetan. Maka kita menciptakan kebiasaan masyarakat untuk memakai angkutan publik, kendaraan publik. Misalnya LRT, bus-busi, ya kan. Kemudian kita tambah lagi misalnya itu bus air. Jadi kita menciptakan angkutan umum terpadu di masyarakat. Mungkin kalau bus darat udah jalan ini. Udah jalan. Bus air belum. Bus air gimana nih? Ya. Bus air tuh kan gini. Dulu kan Palembang ini angkutan utamanya air. Iya kan? Misalnya dari Pelaju ke Gandus. Nah, itu kan air kan cepat tuh, Pak. Iya. Tapi kalau dari mobil jauh keliling. Iya, betul, keliling. Ya keliling kan? Nah, itu kita padukan angkutan itu. Kita padukan, keterpaduan. Artinya dia punya konektivitas antara angkutan air, angkutan bus dan angkutan LRT mungkin. Bahkan kalau bagus lagi kita buat kereta lingkar kota. Kereta lingkar kota itu cepat itu akan memperbanyak lagi anggota publik.
Walaupun kita ini kan jalan lingkar barat timur kita belum selesai semua kan. Iya betul. Gitu. Jadi orang terfokus pada satu alur, jalur lintas Sudirman dan Kolonel Berlian, macet pasti. Tapi memang belum maksimal ya, belum maksimal ya. Termasuk kan jumlah jembatan kita yang masih belum terpenuhi itu ya, jembatan penyeberangan kita. Nah nanti di era Yuda Bahar itu yakin nggak terpenuhin? Yakin, harus yakin dong. Yakin. Iya, karena kita harus berani itu, kalau misalnya itu. Kalau enggak, kita kan seperti biasa aja. Seperti biasa nggak? Iya. Tapi kita bermodern, kayak dia kan angkutan air ini luar biasa kan. Bersih, nyaman, aman. Nah, ini pasti tantangannya banyak. Itu. Sekali lagi tingkat kalau kita bicara tarik secara politik, kekuatan Yuda Bahar secara elektabilitas mungkin masih standar-standar saja. Gimana sikapnya kira terkait soal banyaknya survei kok nggak diunggulkan sih gitu kan? Konsep udah bagus. Iya. Tapi survei biasa-biasa saja. Iya. Saya pikir gini, survei itu bukan segalanya. Saya pikir gitu. Walaupun sebagai alat ukur juga ya. Ukur. Kita masih punya waktu. Bahkan kalau sekarang kita karena sudah bersepatu tadi ya, masih 4 bulan kita. Jadi dari sekarang ke 27 Agustus kan masih 1 bulan nanti. Dari 27 Agustus sampai ke November, 7 November dikurangi dengan mengikut tenang masih 3 bulan lagi, artinya 4 bulan efektifnya. Artinya masih banyak waktu yang kita pergunakan untuk menaikkan elektabilitas kita. Gitu. Baik itu sosialisasi maupun cara-cara kita dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari pintu ke pintu. Insya Allah bisa kita mobilisasi secara cepat dan insya Allah orang akan semakin kenal, orang akan semakin suka dan kemudian akan memilih kita. PKS dikenal juga punya kader yang militan. Apakah cukup dengan militan saja? Ya, militan ini penting. Militan itu penting karena atau cukup dengan mengadakan PKS saja? Ya, kan kita kan ini kan gabungan antara PKS dan Demokrat. Artinya kita PKS punya potensi ceruk pasar khusus. Ya, ceruk pasar PKS lah kan, berarti pasti ada itu. Kemudian Demokrat punya ceruk pasar khusus juga. Nah, ketika kita gabungkan potensi itu, insya Allah akan membuahkan hasil yang besar gitu. Sudah nyaman dengan 2 partai? Cukup nyaman, karena sudah secara aturan ambang batas kita sudah terpenuhi 20% lebih. Malah bahkan lebih ya? Iya. Ada persentase target nggak? Persentase target kita menang pokoknya. Target menang, nah ini tidak ada persentase? Iya, kalau tiga kandidat berarti kan di atas 30%. Iya ya? Iya kan? Ya, minimal 30% lah. Pasti kan punya sasaran nih nanti Yuda Bahar nih, apa anak-anak Gen Z atau kaum militan atau ada punya sasaran tertentu nggak untuk mendulang suara ini? Iya, kalau kita kan bicara partai politik, kita kan partai Islam nih, KS. Artinya ceruk pasar Islam ceruk khusus tuh. Misalnya ibu-ibu majelis taklim, ya kan, kemudian yang berbau keislaman lah, itu insya Allah ceruk pasar khusus kan. Walaupun kita juga menggait ya milenial, ada remaja masjid, ya kan itu kan, ada lembaga-lembaga pemuda yang harus kita optimalisasikan dan bisa menjadi ceruk pasar kita. Gitu. Artinya memang terbuka untuk semua juga ya? Iya, benar semua. Soal survei tadi nggak terlalu khawatir? Tidak khawatir, kan itu masih waktu dan kami optimis 1 bulan ke depan akan naik. Ada trik? Ada, tapi rahasia. Rasanya seperti apa nanti? Bisa bocor-bocor sedikit? Rahasia nggak bisa diungkapkan. Karena strategi ya. Strategi ya. Nah ini dari hasil internal survei baik PKS maupun Partai Demokrat pendukung Yuda Bahar, di angka berapa sekarang ini tingkat elektabilitasnya Yuda Bahar ini?
Kita belum survei lagi ya. Kan kita kan baru bergabung nih. Baru setengah bulan kali ya. 5 Juli sekarang. Ya belum sebulan. Sebulan ya. Ya, artinya kita belum survei lagi kan. Karena ketika dua partai politik digabungkan dia akan berbeda kan. Nah, karena menggabungkan dua potensi yang ada. Belum survei kita. Tapi kita yakin survei kita bagus. Kok bisa yakin? Yakin dengan gerakan kita. Gerakannya. Dengan gerakan kita. Sejauh ini dukungan-dukungan apa yang sudah diberikan Yuda Bahar ini untuk maju di Pilwaku 2024 ini, Pilwaku Kota Palembang? Dukungan massa maksudnya? Iya, dukungan massa apa-apa dari ormas dulu. Ya dari ormas Islam, kemudian dari generasi muda, kemudian ya dari tokoh-tokoh masyarakat. Insya Allah antusias. Ada dukungan lain dari ini? Ya ada. Jadi pasca deklarasi kemarin kita semakin banyak dukungan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, dari kelompok-kelompok pemuda, dari kelompok-kelompok majelis taklim, dan luar biasa antusias sekali dan kami merasakan itu. Pasca deklarasi itu kemarin ya bukan hanya kita deklarasi itu menjadi Baru deklarasinya? baru menjadi sebuah hal yang penting, tapi sebenarnya bagaimana kita juga menjadikan deklarasi itu sebuah komitmen, sebuah komitmen bersama untuk mengemban amanah rakyat itu sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Komitmen untuk mengemban amanah rakyat itu sendiri. Deklarasi itu bukan hanya sebuah kadar mendeklarasikan pasangan wali kota dan calon wakil wali kota, tapi yang lebih penting adalah bagaimana komitmen kita untuk mengemban amanah rakyat itu sendiri. Apalagi kita di bawah Ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, jadi pas itu sebenarnya komitmen kita untuk mengemban amanah penderitaan rakyat. Komitmen apa itu? Komitmen kerakyatan, komitmen pelayanan, komitmen kemajuan, ya, komitmen kesejahteraan, komitmen memajukan budaya kita, budaya asli Palembang, komitmen religius yang memang Palembang adalah wilayah religius kan. Nah, itu memang perjuangan berat juga, tapi kita yakin dan percaya perjuangan kita itu akan didukung oleh tadi kader simpatisan semasyarakat Kota Palembang. Insya Allah amanah itu bisa kita laksanakan. Makanya pakai tanjak ini ya? Pakai tanjak. Iya. Ada filsafat filosofi apa nih pakai tanjak ini Kak Bahar? Ya, tanjak ini kan sebenarnya kan atribut dari apa ya? Mengenang kejayaan Palembang Darussalam. Iya. Nah, ini harus kita munculkan lagi, memunculkan budaya Palembang. Mengenang kejayaan ya? Kejayaan. Dihidupkan lagi ya? Kembali. Dengan apakah dengan tagline era baru Palembang Maju ini nanti akan menjadi Palembang yang berjaya nih, yakin nggak? Yakin. Saya yakin apa nih? Sangat yakin. Ada pesan apa yang bisa mungkin diterima oleh Yuda Bahar ketika dalam demokrasi itu? Ada apa yang masyarakat titipkan untuk Yuda Bahar ini? Keinginan apa dari masyarakat ini kemarin? Ya. Yang jelas masyarakat tuh ingin Palembang ini menjadi kota yang sejahtera, aman, ya, makmur, ya, kemudian kota yang berkemajuan, gitu. Berkemajuan dalam hal apa? Ya dalam semua hal. Semua hal nih. Baik infrastruktur, kemudian pelayanan, ya, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Semuanya itu ya. Semuanya. Yakin Yuda Bahar akan mewujudkan itu? Ya harus yakin. Ketika kita bersepakat untuk menjadi wali kota wakil kota harus yakin. Gitu. Tapi hasil survei belum ya? Belum ada lanjutannya? Belum. Oke, langsung kita closing statement ke Kak Bahar kepada masyarakat Kota Selatan khususnya warga Kota Palembang. Ya, kami Insinyur Haji Baharudin MM sekarang dicalonkan menjadi wakil wali kota Palembang berpasangan dengan wali kotanya Yuda Pertomo Mahyudin. Insya Allah kami amanah dan insya Allah kami akan mewujudkan era baru Palembang Maju. Jalan-jalan ke 16 Ilir. Jangan lupa membeli baju. Dukungan era baru Palembang Maju terus mengalir.
masyarakat Palembang butuh pemimpin baru. Allahu Akbar. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.